Beberapa tempat di dunia rupanya sudah lama dianggap misterius, bahkan terkutuk bagi banyak orang. Begitupun dalam Islam, terdapat larangan berkunjung ke tempat-tempat tertentu. Dalam Al-Quran disebutkan beberapa tempat yang umatnya mendapatkan azab dari Allah. Lalu, tempat apa saja yang terkutuk dalam pandangan Islam? Simak videonya sampai selesai. Tempat-tempat terkutuk yang umat Islam dilarang mengunjunginya adalah sebagai berikut. Tempat pertama, Madain Saleh Al-Ula. Al-Ula berada 300 km sebelah utara dari Madinah, Arab Saudi. Bangsa Yunani menyebutnya dengan Hegra, sementara umat Islam mengenalnya sebagai Al-Hijr atau Madain Saleh. Al-Ula saat ini adalah situs arkeologi kerajaan Nabate yang berdiri sejak abad ke-9 sebelum Masehi. Diriwayatkan ketika Nabi Muhammad dan para sahabat melewati tempat ini dalam perjalanan menuju perang Tabuk, Rasulullah melarang para sahabat mengambil air, makan dan minum apapun dari daerah Al-Ula, kecuali hanya air dari sumur yang pernah menjadi tempat minum unta Nabi Saleh. Setelah itu, Rasulullah kemudian bergegas untuk segera meninggalkan daerah tersebut tanpa menoleh kanan dan kiri. Ibnu Umar menceritakan, ketika Nabi Muhammad melewati daerah Al-Hijr, beliau bersabda, "Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang zalim, kecuali sambil menangis, karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian." Lalu beliau menutup kepalanya dengan kain selendang dan mempercepat perjalanannya hingga berhasil melewati daerah itu. Dari riwayat tersebut kita dapat mengetahui alasan Nabi Muhammad menjauhi tempat ini karena tempat tersebut berhubungan dengan masa lalu yang kelam. Begini kisahnya. 2500 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, peradaban kaum Samud berdiri sebagai salah satu peradaban Arab kuno. Nama Samud diambil dari leluhur mereka yang diyakini merupakan cicit dari Sam, salah satu putra Nuh yang selamat saat banjir. Silsilahnya adalah Samud bin Abir, bin Iram, bin Sam, bin Nuh. Mereka diperkirakan berasal dari wilayah Arab Selatan yang kemudian pindah menuju utara. Mereka kemudian menetap di Gunung Atlab, Madain Saleh. Peradaban mereka berkembang khususnya di bidang pertanian, peternakan, dan arsitektur. Penduduknya hidup dalam keadaan makmur dan sejahtera. Keahlian khas mereka adalah membuat rumah dengan memahat gunung batu. Kepandaian dan kemakmuran mereka justru membuat bangsa Samud mengalami kemerosotan moral. Allah kemudian mengutus seorang nabi kepada kaum Samud. Nabi tersebut bernama Nabi Saleh. Namun kaum Samud tidak mengakui Nabi Saleh sebagai utusan Allah. Mereka juga menyembelih unta betina milik Nabi Saleh. Allah kemudian menimpakan azab kepada kaum Samud berupa petir dengan suara yang menggelegar. Sembaran petir ini menghancurkan tempat tinggal kaum Samud. Penghancuran bangunan ini sampai tidak berbekas sama sekali. Setiap orang yang merasakan bencana tersebut mengalami kematian. Ibnu Battuta pernah melewati kota ini dan mencatat bahwa ada rombongan dagang yang bersamanya enggan untuk berhenti di Al-Ula. Keengganan untuk berhenti tersebut, selain peristiwa mengerikan kaum Samud, konon dikaitkan dengan Al-Ula yang disebut kota hantu atau terkutuk. Konon, masyarakat Arab menyebut Al-Ula sebagai markas jin yang harus dijauhi karena kaum Nabate yang datang setelah kaum Samud masih menyembah para dewa serta meninggalkan banyak situs-situs pemujaan. Tempat kedua, Kota Iram. Kota Iram adalah salah satu kota yang didiami kaum Ad yang hidup pada zaman Nabi Hud alaihi salam. Iram merupakan sebuah kota yang berada di semenanjung Arab. Pemukiman kaum Ad terletak antara Amman dan Hadramaut di Yaman. Tempat tinggal mereka merupakan perbukitan yang berpasir. Dalam Al-Quran, kota ini disebut sebagai Iroma Jati Al-Imad, yang artinya kota 1000 pilar.
Ini mengacu pada teknologi dan arsitektur bangunan kaum Ad yang cukup canggih saat itu dan membangun pilar-pilar. Kaum Ad awal adalah pengganti umat Nabi Nuh dan merupakan kaum pertama yang menyembah berhala setelah banjir besar. Mereka menyembah berhala bernama Syamat, Samud, dan Huran. Pencapaian kaum Ad yang belum pernah dilakukan manusia sebelumnya membuat mereka sombong dan takabur. Allah mengutus Nabi Hud untuk berdakwah kepada kaum Ad. Dalam buku Hayatul Qulub karya Sayyid Muhammad Baqir Al-Majlisi dijelaskan Syadat, seorang putra dari Ad, membangun kota Zatul Imad di Aram. Kota ini merupakan mega proyek untuk menandingi surga. Mereka membangun gedung-gedung yang menakjubkan dengan teknologi yang tak tertandingi oleh peradaban lain di Jazirah Arab, bahkan di seluruh bumi. Sayangnya mereka menolak seruan dakwah Nabi Hud, sehingga Allah mendatangkan suara keras dari langit dan badai angin yang sangat kencang selama 7 malam 8 hari yang membuat mereka semua mati bergelimpangan. Demikianlah azab Allah kepada kaum yang ngotot dengan kemusyrikan dan sifat takabur yang sudah sedemikian hebatnya. Setelah kehancuran peradaban kaum Ad, kota Iram menjadi kota yang hilang. Selama berabad-abad orang-orang telah mengisahkan tentang Iram, harta karun, rahasia dan legendanya. Pencarian untuk menemukan kota yang hilang di semenanjung Arab ini telah menarik sekelompok petualang, peneliti, dan pemburu harta karun terpilih dari seluruh penjuru bumi. Nicholas Clapp pada tahun 1990 menemukan bekas reruntuhan yang diyakini merupakan pilar-pilar dari menara yang dibangun kaum Ad. Sebagaimana Madain Saleh Al-Ula, kota Iram juga termasuk tempat yang dianjurkan untuk tidak dikunjungi umat Islam. Memang tidak ada dalil secara spesifik, namun hadis tentang pelarang singgah ke Al-Ula juga menjadi landasan para ulama tentang larangan berkunjung ke tempat umat-umat masa silam lainnya yang diazab oleh Allah karena kedurhakaannya. Apalagi jika alasan berkunjung hanya karena ingin tahu, berwisata atau sebatas mengambil gambar. Tempat ketiga, Lembah Muhasir. Lembah Muhasir merupakan salah satu tempat bersejarah dalam Islam. Di tempat inilah Allah menghancurkan tentara Abrahah dari Habasyah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Muhasir merupakan daerah di antara Mina dan Musdalifah. Muhasir diambilkan dari kata hasyar yang berarti lemah atau lumpuh. Menurut Ibnu Qayyim dinamakan dengan Lembah Muhasir karena tentara gajah Raja Abrahah tiba-tiba lumpuh dan tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan untuk menghancurkan Ka'bah. Allah mengirim burung ababil untuk membinasakan tentara bergajah itu. Nabi Muhammad bersabda, seluruh Musdalifah merupakan tempat wukuf, tetapi hindarilah Muhasir. Oleh karena itu, dalam haji disunahkan untuk mempercepat jalan atau kendaraan ketika melewati lembah tersebut dalam perjalanan pulang dari Musdalifah ke Mina. Sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bahwa Nabi Muhammad ketika sampai di lembah Muhasir, beliau mempercepat sedikit lajunya. Sebagian masyarakat Arab mengatakan lembah Muhasir merupakan perkampungan setan, tempat terkutuk yang harus dihindari. Demikianlah tempat-tempat yang dilarang untuk dikunjungi, kecuali untuk menangisi kerasnya azab Allah kepada umat-umat terdahulu. Tempat yang kemudian dipersepsikan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat terkutuk.